Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Budi Subakti, NIM 180086058. Baiklah, saya akan menjelaskan administrasi peserta didik. Oke, kita mulai dari pengertian administrasi peserta didik. Apa itu administrasi? Administrasi adalah mengelola sumber daya yang ada 7M plus 1I untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lantas, apakah itu 7M plus 1I? 7M plus 1I yakni man, money, material, machine, method, marketing, minute, and information. Administrasi ini masih sama ya dengan yang dijelaskan oleh Ibu ini pertemuan kemarin, yakni kita sepakat administrasi yakni mengelola. Lantas apa bedanya administrasi dengan manajemen? Administrasi itu kita lebih ke formal, ke sekolah-sekolah ataupun ke kantor-kantor. Nah, sedangkan manajemen yakni ke perusahaan-perusahaan seperti perseroan terbatas atau PT ya, itu disebut dengan manajemen. Pengelolanya yaitu disebut dengan manajer. Oke, selanjutnya apa itu peserta didik? Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi kalau pendidikannya SMP berarti siswa SMP. Pendidikannya SMA berarti siswa SMA, itu peserta didik namanya. Oke, selanjutnya dapat kita simpulkan, administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik itu, bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, jadi sudah jelas administrasi peserta didik yakni bukan hanya mencatat nama-nama siswa itu sendiri, tapi lebih luas lagi agar tercapai pendidikan yang secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya proses administrasi peserta didik. Proses administrasi peserta didik dimulai dari perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Jika kita masuk ke SMA, tentu kita melalui yang namanya penerimaan dengan cara mendaftar ke sekolah-sekolah yang kita inginkan. Nah, jadi proses yang pertama yakni perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Oke, selepas kita mendaftar ke sekolah-sekolah itu, maka step selanjutnya yakni orientasi peserta didik baru. Orientasi di sini meliputi pengenalan kehidupan di sekolah atau pengenalan di lingkungan yang baru agar kita lebih kenal dan nyaman di lingkungan yang baru itu. Oke, selanjutnya bimbingan dan konseling. Tentu di setiap masing-masing sekolah sudah ada fasilitas bimbingan dan konseling itu dan mempunyai guru BK di setiap masing-masing sekolah. Kemudian pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Di sini tata tertib sekolah dan pengaturan disiplin sudah barang yang tidak diasingkan bagi kita ya. Tidak dimanapun kita hidup pasti penuh dengan aturan, dipedomani dengan aturan-aturan. Dan di sekolah juga diatur agar disiplin diatur melalui tata tertib sekolah. Selanjutnya pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Ini pengelompokan peserta didik. Bagaimana cara mengelompokkan peserta didik secara baik dan benar. Kemudian pengelolaan kelas. Bagaimana caranya mengelola kelas itu agar kelas itu dapat dipakai dengan nyaman dan tenang ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Pencatatan data peserta didik di sini bisa pencatatan nama, NISN, tempat tanggal lahir, alamat, ada instrumen-instrumen yang digunakan yakni instrumen itu bisa berupa
apa saja, siapa nama dia, siapa nama orang tuanya. Nah, itu bisa digunakan untuk sebagai instrumen pencatatan data peserta didik. Kemudian kenaikan kelas dan EPTA, bagaimana caranya, apakah dengan melakukan ujian atau dengan praktek, itu diproses melalui administrasi peserta didik ini. Oke, selanjutnya instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik. Manual di sini ada buku induk siswa, buku kleper, data presentasi, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, buku leger, dan buku raport. Sedangkan elektronik hanya terdapat 5, buku induk siswa, buku kleper, data mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, dan daftar nilai. Jadi, apa bedanya manual dan elektronik? Sudah tentu kelebihan instrumen elektronik itu lebih cepat, speed, kecepatan. Kita lebih cepat dalam mencari data-data siswa tersebut dibandingkan dengan mencari buku-buku satu persatu. Nah, ini elektronik kita lebih cepat dengan cara mengetikkan nama si B. Nah, langsung kita tertuju dengan nama si B itu. Kemudian lebih teliti, accuracy. Nah, lebih teliti maksudnya di sini ya lebih teliti saja dalam mencari data-data peserta didik itu sendiri ataupun yang lainnya. Kapasitas yang lebih besar, storage, penyimpanan. Kemudian kemampuan mengulang, repetisi, mudah mengupdate ataupun disebut juga dengan memperbarui. Ketika ada penerimaan peserta didik, kita mudah memperbarui atau menambahkan nama-nama peserta didik dalam proses administrasi itu. Kemudian mempermudah untuk mengirim dan menerima. Nah, di sini bisa kita mengirim data dengan elektronik ini, kita bisa mengirim dengan mudah, bisa melalui WA, email, ataupun yang lainnya melalui elektronik ini dibandingkan dengan yang manual. Kalau elektronik kita tinggal kirim di hari itu, di detik itu juga akan sampai ke tujuan, berbeda dengan manual. Ketika manual, kalau kita ingin mengirimkan data, mungkin kita mengirimkan data melalui pos, entah kapan datangnya, mungkin bisa 3 hari ataupun lebih gitu kan. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi peserta didik. Apakah peran guru itu penting? Tidak penting. Guru itu terlibat dalam administrasi peserta didik, terutama pada kegiatan pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Nah, jadi ketika dalam kelas guru itu ingin membagi kelompok, apakah guru itu membagikan kelompok yang pintar sama pintar, yang bodoh sama bodoh, yang acuh sama acuh? Nah, bagaimana guru itu dalam mengelola kelompok agar dapat belajar secara efisien, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Kemudian pengelolaan kelas ini juga guru ikut berperan dalam pengelolaan kelas, bagaimana kelas tersebut dapat kondusif, dapat dipakai dengan nyaman agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kenaikan kelas dan mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.